Shalom saudara, puji Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya tiba-tiba saudara pada waktu ada di sebuah mall berjalan-jalan bersama-sama dengan menantu dan cucu saya. Tiba-tiba saya merasakan perut saya itu sakit luar biasa. Tapi saya coba tahan itu dan saudara ya sampai beberapa jam kemudian saya tidak tahan. Perut rasanya nggak enak, pengen muntah, keringat dingin. Akhirnya saya berkata kepada menantu saya untuk kita bisa pulang. Dan saudara, apa yang terjadi? Kami pulang ke rumah dan saya sesampai di rumah saya muntah-muntah dan saudara berkeringat dingin, perut itu rasanya gak enak sekali saudara. Dan kemudian saya diantar oleh anak saya untuk pergi ke klinik. Dalam masa pandemi seperti ini sedikit riskan kalau saya ke rumah sakit. Jadi saya pikir saya pergi saja ke klinik terdekat dekat rumah saya dan saudara diperiksa. Ternyata saya mengalami lambung yang bermasalah dan tekanan darah tinggi sampai 170. Padahal saya bukanlah orang yang punya penyakit hipertensi tinggi, saudara, tidak. Tapi hari itu saya didapati tekanan darah tinggi saya cukup tinggi 170. Kemudian saya diberi obat dan saya pulang. Tapi apa yang terjadi saudara, walaupun saya sudah makan obat dan kemudian beberapa jam kemudian saya kembali muntah-muntah lagi dan keringat dingin gak tahan. Akhirnya saya dibawa oleh anak saya pergi ke rumah sakit saudara, masuk ke unit gawat darurat. Di sana dicek, ternyata memang saya punya masalah dengan lambung dan tekanan darah tinggi saya saudara hari itu 180. Segera diberi obat dan kemudian beberapa jam kemudian diinfus, saya boleh pulang ke rumah karena tekanan darahnya itu turun saudara. Tapi saudara, anak saya tidak berani tinggalkan saya saudara, dia menjagai saya saudara. Dan kemudian semua anak-anak menjadi sibuk. Pada tengah pagi subuh saudara, saya itu muntah-muntah kembali dan berkeringat dingin. Saya hampir tidak tahan saudara. Akhirnya saya diantar kembali ke IGD, ke rumah sakit sebuah kawasan. Di rumah sakit saudara, di IGD di Jakarta Timur. Dan kemudian diperiksa dan saya didapati tekanan darah tinggi saya 190/100. Wah, syok saudara. Kenapa? Karena tidak pernah saya punya penyakit darah tinggi. Ya, tapi hari itu saya cukup tekanan darah tinggi yang luar biasa sehingga saya tidak diperbolehkan pulang. Tapi saya harus dirawat inap beberapa hari di rumah sakit tersebut. Saudara, pada waktu saya merenungkan hal itu, saya bersyukur sekali karena Tuhan itu sangat luar biasa baik, saudara. Kalau kita melihat, saudara, betapa tekanan 190/110, itu saya melihat begitu banyak orang menderita penyakit seperti itu dan mengalami, saudara, akibat entah itu mungkin saudara mengalami pendarahan, pembuluh darah di otak pecah, atau mungkin gejala stroke saudara. Bahkan saya dapati juga banyak orang yang meninggal dunia tiba-tiba karena tekanannya tinggi seperti saya, seperti itu saudara. Tapi saya tidak mengalami akibat yang serius dari tekanan tinggi itu, dan gas yang ada di lambung saya cukup banyak sehingga membuat lambung saya bermasalah. Ya, saya dapati Tuhan berkuasa luar biasa. Saya dijagai begitu rupa. Saya tidak mengalami stroke, saya tidak mengalami pendarahan di otak saya tidak mengalami akibat efek yang mengerikan dari tekanan darah yang cukup tinggi itu. Tapi saudara, beberapa hari kemudian waktu saya boleh pulang ke rumah, beberapa hari saya boleh ada di rumah saudara setelah menginap di rumah sakit 3-4 hari. Kemudian apa yang terjadi saudara, pada hari itu kami merayakan ulang tahun saya saudara. Anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu kumpul dan kami makan.
Ya, dan apa yang terjadi saudara, saya mengalami kembali saudara gejala tidak enak. Lambung yang ada gas di lambung saya itu tiba-tiba juga bermasalah, dan kepala saya juga pusing sekali saudara, dan kemudian saya kembali harus ke IGD saudara. Ya, dan ternyata memang tekanan darah saya kembali melonjak tinggi. Saudara, ya mungkin kalau kita menghadapi penyakit seperti itu kita bertanya saudara, kok seperti itu sih sakit? Tapi bila kita melihat dan mengetahui segala sesuatu ada dalam rancangan dan kuasa Tuhan, kita percaya saudara, Dia akan mengendalikan akan hidup kita. Dari karena saya sakit seperti itu, akhirnya saudara, saya dianjurkan untuk memeriksakan kesehatan saya secara menyeluruh kepada seorang dokter spesialis saudara. Karena ternyata waktu di CT scan saya didapati ada indikasi saudara penyakit tertentu yang tentunya merugikan tubuh saya. Akhirnya saudara, setelah beberapa hari kemudian saya diantar kembali ke spesialis dokter itu, dan dokter itu melihat hasil CT scan dan kemudian untuk memastikan penyakit saya itu saudara, ya beliau meminta saya untuk menjalani PET scan, ya PET CT scan yang lebih detail saudara, di mana akhirnya saya melakukan pemeriksaan CT scan, PET scan, endoskopi dan sebagainya. Akhirnya setelah hasil yang diterima, saya harus kembali ke dokter itu. Tadinya dikhawatirkan kalau lambung saya itu punya masalah saudara, karena memang bergas ya, tetapi perlu diteropong, dan kemudian memang didapati ada peradangan saudara ya di dalam usus besar saya. Tetapi bukanlah suatu penyakit yang mengerikan yang diprediksi oleh dokter, ya puji Tuhan saudara. Dan saudara, dengan hasil PET scan yang saya telah terima, akhirnya saya pergi lagi ke dokter spesialis saudara, dan ternyata didapati benarlah perkiraan beliau kalau saya telah mengalami saudara penyakit yang mungkin tidak enak dan sangat mengerikan bagi banyak orang. Saya dinyatakan kanker saudara yang telah menyebar ke daerah paru-paru saya. Pada waktu saya mendengar kalau saya mengalami kanker paru-paru karena penyebaran yang telah disebabkan oleh beberapa tahun lalu, memang saya diprediksi saudara kanker, dan saya telah jalani penyinaran, radiasi, kemo juga sudah dilakukan dan dinyatakan bersih saudara. Ya, dan kemudian setiap 6 bulan diperiksa, tidak ada penyebaran, saya dinyatakan bersih. Tapi setelah lewat 2 tahun, ya hari itu didapati ternyata ada penyebaran. Dan saudara, dokter menyarankan saya untuk kembali melakukan kemoterapi untuk bisa menyembuhkan penyakit kanker saya. Apa yang saya lakukan saudara? Bagaimana perasaan saya pada waktu saya didapati penyakit yang mengerikan ini? Anak-anak saya menjadi khawatir, menantu saya semua pada khawatir saudara, mereka bersedih. Karena memang ini penyakit yang tidak main-main. Saudara, saya harus menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali, dan tentunya akibat daripada kemo sangat tidak enak saudara. Saya pernah alami dulu di mana waktu dilakukan berat badan saya turun sampai puluhan kilo. Kemudian saudara, tidak nafsu makan, saya mual, muntah, pening, lesu, ya cepat lelah, letih saudara. Bahkan saya mengalami diare yang berkepanjangan saudara. Nah, pokoknya nggak enak saudara. Dan kembali saya harus jalani ini kembali dalam hidup saya.
saya memberi semangat. Dia berkata, "Ma, semangat, karena kita percaya Yesus itu baik." Buktinya dengan adanya penyakit mama waktu darah tinggi 190 sehingga harus masuk IGD dan dirawat. Akhirnya kami anak-anak tahu kalau mama itu punya penyebaran kanker yang sudah sampai ke daerah paru-paru yang tentunya berbahaya. Kalau tidak sakit, mungkin kita nggak pernah tahu kalau mama itu menderita sakit yang lain. Jadi saudara, kami melihat sesuatu dengan yang positif. Saya bersyukur anak saya, saudara, punya iman. Saya bersyukur keluarga saya boleh percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tidak ada sungutan, tidak ada, saudara, kekecewaan, tetapi yang ada adalah rasa optimis di mana mereka semua mendukung dan berkata, "Kita kerjakan dan pasti mama akan sehat." Sebelum menjalani itu, tentunya saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang harus saya lakukan setelah didapati penyakit yang ada dalam tubuh saya. Mungkin saudara, banyak di antara saudara kaget dan syok, karena saya ini nggak pernah kelihatan seperti orang sakit, saudara. Ya, saya ini orang yang nggak pernah mau, ya, ngoyo, artinya saudara, mengasihani diri sendiri dengan menangis, merenung. Tidak, saudara. Tapi saudara, ya, saya ini orang yang berkata, "Tuhan, saya percaya segala sesuatu dalam rancangan dan dalam pengendalian kuasa Tuhan. Saya akan jalani kemoterapi walaupun tidak enak, tetapi saya percaya tangan-Mu yang telah memberikan mujizat demi mujizat dalam hidup saya." Coba saja saudara, waktu saya merenung bagaimana saya mengalami tekanan darah tinggi 190 tapi saya tidak meninggal dunia. Saya tidak stroke, saya tidak lumpuh, saya tidak mengalami pendarahan di otak, saudara, sehingga mungkin membuat saya menjadi error, tetapi saya boleh ada. Sebagaimana hari ini saya ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Sehingga saya berkata, "Bapak, kalau memang hidup saya sudah selesai, kalau memang saya ini seharusnya sudah meninggal, mungkin dari dulu saya sudah meninggal. Tapi hari ini saya boleh tetap ada walaupun iya saya dikatakan berpenyakitan, saudara, tetapi saya percaya kasih-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan, yang akan menaungi hidup saya. Ada maksud Tuhan dalam hidup saya yang mungkin belum selesai, yang perlu saya kerjakan. Dan terlebih di atas segala-galanya saya percaya kasih-Nya yang ingin Dia tunjukkan kepada saya secara pribadi. Kalau Dia adalah Bapa yang penuh cinta. Amin, saudara. Saya jalani kemoterapi, saudara, dengan perasaan yang ringan. Ya, walaupun hari itu seharusnya pulang, cuma cukup saudara kemo dan kemudian boleh pulang, atau mungkin kalau nginap 1 hari, tetapi karena lambung saya juga bermasalah sehingga saya harus nginap sampai 4 hari di rumah sakit, saudara, tertunda. Dan beberapa saat setelah saya kemoterapi, tekanan darah saya turun, saudara, ya bukan lagi 190 tapi sekarang malah 90/60. Ya, saya mengalami keletihan, saya cepat capek, dan saudara saya mual, dan sebagainya. Tapi saya berkata, "Bapak, terima kasih. Betapa di dalam kesakitan saya, Engkau tetap ada." Saya teringat, saudara, akan sebuah kisah yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga teman daripada Daniel, saudara, pada saat itu dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala panas luar biasa. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam dapur api? Karena mereka tidak mau menyembah kepada dewa-dewa, atau mereka juga tidak mau menyembah kepada Nebukadnezar. Maka dikatakan Daniel 3 ayat 17-18 bunyi begini. "Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, Ia Raja. Tetapi seandainya tidak, even if
Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, sikap iman yang luar biasa daripada ketiga sahabat Daniel, saudara, yang berkata seandainya tidak, even if Tuhan tidak tolong kami dari melepaskan dari dapur api yang panas ini, seandainya tidak, Tuhan tidak tolong, maka kami tidak juga mau menyembah kepada dewa. Kami akan punya sikap tetap menyembah kepada Tuhan. Wow, saudara, luar biasa. Karena pernah nggak saudara berpikir dan merenung pada waktu kita mungkin dalam dapur api yang panas dalam hidup kita karena mungkin sakit penyakit kita yang tidak disembuhkan Tuhan, atau mungkin hubungan keluarga, hubungan suami istri yang tidak pernah harmonis, yang belum pulih sampai hari ini, atau mungkin keuangan, keadaan ekonomi kita yang morat-marit yang membuat kita rasanya hidup susah, atau mungkin permasalahan yang lain yang sampai hari ini Tuhan belum jawab. Pernah nggak saudara bertanya, sikap hati saudara bagaimana? Apakah saudara akan mengalami kekecewaan? Apakah saudara akan meninggalkan iman percaya saudara, menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan orang lain karena masalah dan musibah yang Anda punyai? Saudara, hari ini kita belajar. Saya percaya sekali Tuhan Bapa kita tidak pernah mendatangkan penyakit atas hidup kita. Amin. Kalau orang bertanya kepada saya bagaimana sikap saya akan seperti Sadrak, Abednego, dan Mesak yang berkata, seandainya tidak, Tuhan tolong saya tetap menyembah Dia. Amin, saudara. Even if seandainya Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada saya pun tetap percaya dan beriman menyembah kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Mungkin orang mengatakan saya menderita penyakit karena saya menyimpan kekecewaan, kepahitan, entah mungkin kepada keluarga, kepada suami, atau mungkin kepada teman-teman sepelayanan, sehingga mungkin mengendap rasa kecewa dan akar pahit yang akhirnya menimbulkan kanker. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, saudara, dijauhkan pikiran itu dari benak kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah mendatangkan penyakit kepada anak-anaknya. Amin. Tidak pernah Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya dengan penyakit, dengan harapan supaya kita bertobat. Kalau kita dengar orang berkata, makanya jangan pernah sakit hati dong, ampuni. Makanya jangan pernah begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu kepada Tuhan. Dan sebagainya, maka engkau tidak akan sakit. Saudara, saya mau katakan, saya punya pengertian yang mungkin berbeda dengan Anda. Saya tahu Bapak saya tidak pernah memberikan penyakit atau hukuman kepada saya sebagai anaknya, putrinya yang dikasihi. Terlampau baik dan cintanya yang terlalu besar, sehingga tidak pernah mungkin Dia memberikan penyakit hanya untuk mendisiplinkan saya. Tidak akan pernah mungkin Dia mendatangkan hukuman hanya untuk supaya saya bertobat. Tidak akan pernah. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, mengangkut semua hutang dosa saya. Tidak ada lagi yang tersisa, sehingga dikatakan di atas kayu salib, it is done, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai, ya artinya sudah selesai. Saya tidak akan pernah lagi mengingat-ingat dosa-dosa saya yang lama, yang masa lampau, yang lalu menghantui dan menjadikan hidup saya terbelenggu karena perasaan bersalah dan berdosa. Tidak akan pernah saya mau, saudara, karena saya tahu dengan seyakin-yakinnya dosa kita, dosa saya sudah ditebus, dibayar, ditanggung oleh Dia yang Maha Kasih. Sehingga saya bukan lagi seorang hukuman, seorang yang menantikan ya hukuman, atau seorang budak, saudara, yang perlu dihajar dan dihukum. Tapi saya tahu kedudukan saya. Saya adalah anaknya
putrinya yang tercinta. Amin, saudara. Sehingga bagi Anda yang mungkin menonton video ini, mungkin di antara saudara kalau ada mungkin teman-teman yang menyalahkan masalah yang datang dalam hidupmu karena mungkin kesalahan dirimu sendiri, dan engkau diintimidasi dengan kesalahanmu dengan berkata makanya harus berubah, makanya kamu harus berubah dong, bertobat dong, Tuhan berikan ini supaya kamu jadi berubah. Saudara, saya mau katakan, jangan pernah dengarkan hal itu, saudara. Terus yakinkan dalam hidupmu bahwa Dia adalah Tuhan Bapa yang penuh dengan kasih. Kalau dulu saja waktu kita durhaka, kalau dulu saja waktu kita berdosa, pada waktu dulu saja kita melakukan kejahatan, Dia rela mati untuk nebus dosa kita. Masakan sekarang setelah kita menjadi anaknya, Dia mendatangkan hukuman kembali kepada kita? Tidak mungkin, saudara. Jadi pesan saya buat kita, saudara, hari ini, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa kalau masalah ada dalam hidupmu. Dan seandainya Tuhan tidak tolong, tetaplah percaya kepada Dia. Seandainya tidak, kata Tuhan, tetaplah percaya, kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Buat Anda yang sedang mengalami masalah, buat Anda yang mengalami sakit penyakit, buat Anda yang mungkin mengalami persoalan yang berat, saudara, pesan saya cuma satu, tetaplah percaya, cintanya tidak akan pernah meninggalkan Anda sendirian. Saya waktu mengetahui, menyadari, seandainya even if Dia tidak menolong saya, tetapi pada waktu saya sadari kalau Dia ada di dalam dapur api saya, bersama-sama dengan saya, itu bagi saya lebih dari cukup. Amin, saudara. Dimanapun kita berada dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya menuntun kita, berjalan bersama kita. Dan itulah kekuatan yang Tuhan melimpahkan untuk kita. Sehingga mungkin kita harus melewati penderitaan, kita harus berjalan dalam penderitaan, dalam kesakitan. Tetapi pada waktu kita berjalan bersama Dia, maka semuanya akan dimampukan, disanggupkan, bukan karena kita, tapi karena Dia. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara, mungkin keluarga saya juga yang belum tahu kalau saya menderita penyakit, saya mau berkata, janganlah pernah bersedih. Dunia tidak berhenti pada waktu kita menderita sakit. Semua orang akan menderita dan akhirnya akan mati, saudara. Cuma cara matinya saja yang beda-beda. Ada cara mati yang enak, saudara, ya tidur, atau mungkin lagi duduk tiba-tiba meninggal dunia tanpa sakit, ada. Tetapi mungkin ada juga yang harus mati karena penyakit, karena kecelakaan, musibah, atau apapun. Tidak penting cara matinya kita, saudara, tetapi yang penting siapa yang Anda punyai pada waktu Anda berpulang. Pada waktu kita percaya kita kepunyaan Dia, maka kita percaya kita akan ke rumahnya bersama-sama dengan Dia, ke rumah Bapa bersama Kristus Yesus. Dan itu adalah sebuah jaminan yang sangat kekal. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ya kalau sampai hari ini saya berusia lanjut, saya boleh menikmati pernah masa muda. Ya, saya jadi tua karena saya pernah melewati masa-masa muda saya, dan hari ini saya boleh berusia cukup, saudara, dengan seluruh kebaikan Tuhan. Saya punya keluarga yang luar biasa, punya anak-anak yang begitu menyayangi dan mengasihi, punya menantu yang baik, punya cucu, punya jemaat, punya teman-teman, sahabat, keluarga yang begitu mengasihi dan mensupport. Bagi saya itu lebih dari cukup. Untuk itu, saudara, saya percaya doa kalian, semangat kalian, support kalian itu akan membantu untuk saya melewati semua sampai saya didapati berkemenangan dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Jadi buat kita semua tetap cayo, saudara, semangat, karena kita percaya pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Kesembuhan, mujizat itu hanya merupakan bagian daripada Yesus Kristus yang saya kenal.
Terlebih di atas semuanya itu kasihnya, pribadinya yang lebih penting daripada tangan dan mujizatnya. Jadi saudara, kalau dia memberikan kesembuhan, kalau dia memberikan saudara jalan keluar, puji Tuhan, itu bonus dari Tuhan. Tetapi kita punya pengharapan saudara yang jauh, bukan cuma di dunia ini. Ya, kita bukan hanya bahagia di dunia ini, kita bukan terima mujizat hanya mau di dunia ini, tetapi saya punya pengharapan yang jauh dari dunia ini, yaitu dalam kehidupan yang kekal, bahwa saya akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang tidak ada lagi akan ada air mata dan kesakitan. Kalau saya bersama-sama dengan Yesus Kristus untuk selama-lamanya, dan pengharapan itu bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, bukan tidak pasti iya atau tidak, tetapi saya yakin pengharapan saya itu ya, amin, seperti sauh yang kuat yang aman bagi jiwa saya. Saya berkata dan percaya kita punya pengharapan yang tidak akan mengecewakan waktu Anda percaya akan Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi buat kita semua, shalom tentunya, semangat buat Anda semua, dan teruslah kita boleh percaya kepada Dia. Amin, saudara. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin.